Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, masih kembali di Mitra Kalbu TVRI Bengkulu untuk kesempatan hari ini, dan kita masih bersama dengan Bapak Al Ustadz Fadz, dan tema kita masih memperbanyak amal jariah tentunya. Dan kita langsung saja untuk membuka sesi pertanyaan untuk ibu-ibu yang telah hadir di studio TVRI Bengkulu dari Masjid Al-Manar belakang pondok. Ya, nah boleh silakan siapa dulu nih? Ya, sebutin nama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chris Murni berasal dari Kelurahan Belakang Pondok dari Masjid Al-Manar. Ya. Yang saya tanyakan Pak, ada seorang ibu mewakaf tanahnya ke masjid. Setelah itu ibu tersebut memberitahukan kepada orang lain bahwa ia mewakafkan tanah itu. Ya. Tolong bagaimana? Ibu, kita mic-nya dihidupin dulu, mohon maaf. Iya. Bentar. Iya. Hehe, kita hidupin dulu mic-nya. Nah, silahkan. Waduh, gantian dulu Bu, habis baterai kayaknya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak juga hidup ya? Oh gitu. Saya bernama Ibu Chris Murni, berasal dari Kelurahan Belakang Pondok dari Masjid Al-Manar. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, ada seorang ibu mewakafkan tanahnya ke masjid. Setelah itu ibu tersebut memberitahukan kepada orang lain bahwa ia mewakaf tanah ke masjid. Bagaimana Pak amal di sisi Allah? Apakah amal jariah ataukah bukan? Tolong Bapak terangkan dan jelaskan. Sebelumnya sudahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan salah satu kasus ya Pak Ustadz ya, yang terjadi di masyarakat tentunya. Dan kita mewakafkan tanah tapi kita umbar-umbar kayak gitu ya Bu ya. Boleh silakan dijawab Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama kita akan melihat sisi wakaf ya. Kalau wakaf itu betul suatu amaliyah yang nantinya akan menjadi amal jariah. Nah, yang kedua, di dalam kehidupan bermasyarakat, yang pertama jelas kita dikedepankan berhusnuzon dulu Bu. Apakah ketika dia mengungkapkan ucapan itu tujuannya untuk memberikan contoh, atau kan kita kembali ke dalam penyakit tadi, yaitu penyakit ria. Nah, yang bisa memberikan hukum atau vonis hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amaliyah kolbu, sesuatu yang kita tidak tahu. Apakah beliau ini niatnya betul-betul untuk hanya sebatas ingin dilihat, ingin dipuji, seperti itu. Nah, misalkan ada ciri beliau ini ingin dipuji atau dengan kata-katanya, oh saya tuh sudah memberikan wakaf, saya alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah, saat ini saya lagi hebat. Nah, itu menunjukkan kata-kata yang kibri, ya, sesuatu yang kesombongan. Nah, kalau memang nyata terlihat, terasa oleh kita itu bentuknya, bahkan dengan kalimat-kalimat logat yang kita sudah tahu lah kalau bentuk orang yang memamerkan, yaitu kembali ke tasmi tadi. Karena sesuatu yang bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala bukan saja ikhlas, tapi dia berusaha menyembunyikan. Nah, bagaimana jika kalau misalkan kita mendapatkan seorang yang seperti tadi kasusnya? Yang pertama, seperti yang itu tadi, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi seyogyanya kalau memang betul dalam niatnya seperti itu, cara ucapan seperti itu, maka tidak ada kalimat atau ganjaran amal jariah. Karena sudah terputus dari apa terputusnya tadi itu? Karena dia sudah tidak memenuhi syarat untuk amal jariah. Amal jariah itu betul-betul amaliyah yang betul-betul hanya Allah yang tahu. Sekecil apapun, walaupun kita menyembunyikan atau kita berusaha menyembunyikan, tapi ada nada-nada ingin dipuji, itu biasanya akan terjadi karena dorongan orang. Kenapa makanya amaliyah, amal jariah itu luar biasa ganjarannya? Karena dia akan berperang dengan hati untuk supaya apa yang dia sedekahkan
terlihat oleh orang lain. Gitu saja Bu. Yang pertama mudah-mudahan kita berusaha berhusnuzon ketika memang dia mengungkapkan itu kembali ke dalam diri mereka, beliau masih seperti itu. Jadi bisa jadi amal jariahnya itu percuma ya Pak Ustadz? Betul. Baik, semoga mudah-mudahan tidak terjadi ya Bu ya. Baik, boleh silakan kembali, mungkin ada yang mau bertanya kami silakan, boleh silakan. Sebutin namanya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zainabun Mhm. dari belakang pondok Majelis Taklim Masjid Al-Manar. Yang saya mau tanyakan Pak, kan suami saya meninggal. Nah, terus saya tuh banyak niat tuh mau bersedekah itu atas nama, kebanyakan atas nama dia. Ya, karena ya lumayan banyak meninggalkan harta kan. Jadi apakah saya itu dapat juga gitu? Itu yang saya mau tanyakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul Pak Ustadz. Jadi harus adil ya Bu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibu yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ibu, menjaga keluarga, termasuk Allah Subhanahu wa taala menjadikan suamimu ahlul jannah. Ibu, bahwa amaliyah kita itu yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berniat, ya Allah, saya ingin mensedekahkan sebagian rezeki yang beliau punya atau ibu punya, kita memberikan kepada sebagai landasan untuk amal jariah kepada masjid, para penghafal Quran yang notabene dia akan menjadi ganjaran yang berulang-ulang atau terus-menerus atau amal jariah. Nah, bukan hanya saja almarhum yang dapat, tapi insya Allah yang niatnya, yang menghantarkannya, yang kalau misalkan ibu naik mobil yang supirnya, seluruh orang-orang yang mendukung, insya Allah tanpa mengurangi ganjaran itu, semuanya sesuai dengan apa yang Allah berikan takaran, yaitu pahala-pahalanya. Tapi hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi bentuknya tidak mengurangi ganjaran amaliyah kepada almarhum. Yang jelas adalah sesuatu kemuliaan almarhum, kemuliaan ganjaran itu tersambung dengan Allah. Apa? Berusaha, Ibu. Berusaha ketika memberikan itu, betul-betul kita menginginkan almarhum itu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta itu dunia sebetulnya. Harta itu dunia, kecil di mata Allah. Kalau kita miliar, 1 triliun dianggap besar bagi kita, tidak. Dunia itu kecil, sangat kecil. Jadi terkadang kita melihat sisi hartanya seperti ini, maka ganjarannya akan besar. Tidak. Allah yang memberikan luar biasanya, bahkan yang terpenting adalah keikhlasan. Luar biasanya itu karena ketika kita memberikan itu, dorongannya itu tadi godaan-godaan yang terkadang jangankan kita yang bersedekah setelah subuh kadang-kadang dorongan kita ingin menyembunyikan, tapi kadang-kadang gerakan kita ingin dilihat oleh orang lain. Kadang-kadang di mana saja, apa saja, seperti apa saja bentuknya, kadang setan itu luar biasa, lebih pintar dari orang yang meniatkan itu. Mudah-mudahan apa yang ibu sedekahkan dan jariahnya untuk suami ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menyebut nama dia, Pakai mic-nya Ibu? Iya. kalau kita tidak menyebut nama dia, sedangkan yang kita nikmati itu harta dari dia, apakah dia tetap dapat, Pak? Nah, karena yang penting tersambung hati, Bu. Jadi ketika kita mensedekahkan, walaupun kita tidak menyebutkan, hati ibu Allah sudah tahu bahwa ini akan disedekahkan untuk suami. Malah terkadang kalau kita tidak menyebutkan mungkin akan lebih afdal, karena kita akan terjaga dari sifat riya. Akan terjaga di sifat riya. Nah, ketika memang disebutkan, biasanya kan orang memberikan ini untuk sumaila arwah atau sumaila ruh, diberikan kepada anu bin anu gitu kan. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, yang terpenting sebetulnya bukan permasalahan nama. Allah tahu akan sisi niat kita, Allah tahu bagaimana gerak hati kita, ucapan hati kita yang meniatkan segala sesuatu amaliyah untuk almarhum, insya Allah. Oke, baik. Itu juga orang tua dan mertua, Pak. Ya, semuanya insya Allah. Ketika kita musyawarahkan harta ini kan, kita biasanya bermusyawarah dengan anak, keluarga. Dan itu yang bermusyawarah itu akan mendapatkan pahala. Semuanya akan dapat. Baik, udah cukup Ibu?
Baik, terima kasih. Nah, pemirsa di rumah dan juga ibu yang ada di studio, kita akan lanjutkan kembali nanti. Kita jeda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.